gone kinda crazy. My hope is only Jesus. For my life is fully bound to His. Oh, how strange and divine! I can see all His mighty and not I, but through Christ in me. Grab a cop, gone kinda crazy. Grab a cop, gone kinda crazy. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi, kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Nah, jadi apa aja sih sebenarnya masalah dari sistem pendidikan? Well, salah satu science communicator yang terkenal, Neil deGrasse Tyson, bilang bahwa sekolah itu sebenarnya mereward nilai atau IPK. Tapi sayangnya, kehidupan itu nggak nge-reward IPK atau nilai. Jadi bisa dibilang bahwa sekolah itu nggak efektif pengaruhnya buat kehidupan kita. Nah, ini adalah masalah pertama. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu apa sih? Ini bisa aja jadi perdebatan. Mungkin masing-masing dari lo punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau gue akan bilang bahwa tujuan pendidikan itu tentu untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa ngebantu manusia, kita, supaya kita bisa punya skill yang membantu kita dalam menjalani hidup. Skill untuk pekerjaan, skill untuk relationship, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah berperan seperti itu? Udah berperan untuk mencapai tujuannya? Well, Neil deGrasse Tyson bilang bahwa sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena gini, hal yang dihargai di sekolah itu kan nilai tinggi gitu. Lo kalau punya nilai tinggi ya lo dihargai. Sayangnya nilai tinggi di sekolah itu nggak menjamin bahwa kita bakalan bisa siap dalam menjalani kehidupan. Well, emang sih ada riset yang bilang bahwa nilai sekolah itu berkorelasi sama kesuksesan. Tapi ya kalau kita lihat di kehidupan nyata,
Ternyata sebenarnya banyak juga orang yang nilainya rendah tapi tetap bisa loh masuk ke standar sukses. Bahkan sukses banget. Albert Einstein, Steven Spielberg, dan lain sebagainya. Ini masalah pertama. Sekolah itu nge-reward IPK dan nilai. Nah teman-teman, apakah kalian mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan penilaian tertulis? Jika belum memahami apa yang dimaksud dengan penilaian tertulis, mari kita simak penjelasan dari video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan penilaian telah diatur dalam Peraturan Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang mana penilaian ini sendiri dilakukan untuk mengukur hasil dari pencapaian yang dicapai oleh murid. Salah satu penilaian yang dilakukan oleh seorang guru yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis merupakan salah satu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk dapat menggali informasi terkait dengan perkembangan sejauh mana seorang murid tersebut mencapai pengetahuan yang telah diberikan oleh seorang guru. Menghadapi negara api yang datang menyerang. Rasanya dunia udah mau kiamat dan itu bikin kita belajar mati-matian sampai kepala pusing dan berasap. Tapi emang sebenarnya buat apa sih ujian nasional? Dan apakah ujian nasional benar-benar diperlukan? Intinya mirip kayak penggaris. Semua jenis ujian itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang. Jadi UN itu ada biar semua anak Indonesia punya kemampuan yang setara. Tapi apakah semua murid harus diukur pakai penggaris yang sama? Apakah UN adalah cara terbaik untuk mengukurnya? Dan yang lebih penting, apakah UN perlu ada? Jawabannya pasti bermacam-macam. Tapi coba kalau dibandingin sama negara lain, nyatanya sistem pendidikan itu beda-beda. Misalnya ada negara-negara yang nggak pakai UN. Contohnya kayak Finlandia. Beda sama Indonesia yang musim ujiannya lebih sering daripada musim rambutan. Di sana ujian cuma 1 kali aja buat masuk sekolah tinggi. Itu juga sama kayak Jepang yang ganti UN dengan ujian tes masuk sekolah dan universitas. Atau kayak Jerman yang ngebagi jenjang SMP jadi 5 jenis sekolah biar muridnya bisa belajar sesuai minat dan kemampuannya. Dan tentu aja ngilangin sistem UN ini. Tapi ada nggak sih negara yang UN-nya sama kayak kita? Jawabannya ada. Misalnya kayak Tiongkok yang jadi penggagas sistem UN. Atau kayak Singapura yang dengan dukungan kualitas guru jempolan dan akhirnya bisa dapat ranking nomor 1 di bidang sains membaca dan matematika. Meski sama-sama ngadain UN, nyatanya kondisinya beda banget sama Indonesia yang bahkan skornya lebih rendah daripada negara tetangga. Lalu, barangkali ada yang salah sama ujian nasional atau bahkan pendidikan kita. Tapi, apa masalahnya? Jawabannya bisa jadi
banyak banget. Sama kayak atap bolong waktu hujan badai, soal dan kunci jawaban UN sering banget bocor. Belum lagi masalah kekurangan kertas soal, kualitas pendidikan yang timpang, dan yang paling utama, murid-murid yang stres berat akibat takut nggak lulus sekolah dan akhirnya rame-rame beli contekan. Itu pun belum dihitung sama masalah lain seperti akses pendidikan yang sulit, perbandingan guru murid yang rendah, kualitas pengajar yang belum merata, kurikulum yang berubah-ubah, sampai infrastruktur sarana belajar yang masih belum memadai. Jadi bisa dibilang UN bukan satu-satunya cara untuk mengukur atau bahkan ningkatin kualitas pendidikan. Untungnya sejak tahun 2015 kemarin pemerintah nggak lagi bikin nilai UN sebagai syarat kelulusan. Meski begitu, ketika masih ada banyak anak Indonesia yang bahkan sekedar datang sekolah aja mesti melewati gunung dan lautan, keberadaan UN masih perlu dipertanyakan sebagai satu ukuran kualitas pendidikan. Karena artinya masih ada kesenjangan kualitas pendidikan dan semestinya itulah yang harus diselesaikan. Keadaan ini yang bikin kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ujian nasional itu masih diperlukan? Pada akhirnya, perlu atau tidaknya UN masih diperdebatkan. Nah, sekarang kalau berandai-andai jadi pemerintah, apa yang akan kalian lakukan? Tapi yang paling mesti diingat, ujian itu bukan sekedar untuk lulus aja. Tapi seperti kata ahli pendidikan ini, yang penting bukan ujiannya, tapi makna di baliknya. Bentuk soal tes tertulis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, soal yang tersedia pilihan jawabannya, yaitu soal pilihan ganda, soal dua pilihan jawaban, benar salah atau ya tidak, dan menjodohkan. Kedua, soal yang tidak tersedia pilihan jawabannya, yaitu soal isian dan uraian. Tujuannya ialah untuk mengetahui penguasaan pengetahuan murid untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan nilai. Dalam aspek penilaian kognitif, memang sangat disarankan untuk melakukan penilaian secara tertulis. Namun, untuk menilai aspek sikap dan keterampilan, tidak bisa menggunakan sistem penilaian secara tertulis. Mengapa? Karena ketika kita ingin melakukan penilaian sikap, guru harus menilai sikap murid tersebut melalui banyak hal, seperti refleksi yang dikerjakan murid, observasi guru, dan observasi kelas yang dilakukan saat di luar jam pembelajaran untuk dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan dalam pertumbuhan iman dan berperilaku selama di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sehingga, jika melakukan penilaian sikap menggunakan tes tertulis, sangat tidak disarankan karena tidak terukur dan tidak akan dapat apa tujuannya dalam melakukan penilaian sikap tersebut. Nah, selain melakukan penilaian kognitif dan penilaian sikap, pentingnya juga seorang guru untuk melakukan penilaian keterampilan yang dimiliki oleh murid. Dalam melakukan penilaian keterampilan, seorang guru mengukur pencapaian siswa melalui pemberian tugas proyek untuk mengasah keterampilan dalam menghasilkan produk, sehingga murid dapat mengalami adanya pertumbuhan di dalam melaksanakan pembelajaran. Aspek yang dinilai dalam penilaian keterampilan adalah kualitas proses dalam melakukan sesuatu, kualitas produk, atau kualitas di dalam pertumbuhan yang dialami oleh murid. Sehingga, jika melakukan penilaian sikap menggunakan tes tertulis, sangat tidak disarankan karena tidak dapat terukur dan tidak akan dapat mencapai tujuan melakukan penilaian keterampilan itu sendiri. Wawasan Kristen Alkitabiah, Amsal pasal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Melalui firman ini mengingatkan kepada kita sebagai calon guru Kristen untuk dapat mentransformasikan murid dengan memberikan pengajaran dan penyampaian materi serta penilaian dengan bijak yang didasarkan dengan Alkitabiah, sehingga murid kita dapat mengetahui perkembangan kognitif dan spiritual murid yang berdasarkan dengan kehendak Allah.